selama kita berangkat dari Bogor ke ke Cilacap, kita tuh selalu dinasehatin. Jadi saya ketemu di Karangpucung pun saya dinasehatin terus sama Pak Deka, tolong bilangin anak-anak kerja yang baik di sini. Jangan sembarangan, jangan ngomong sembarangan. Lu jangan aneh-aneh, karena ini Nusa Kambangan beda sama tempat kerja lu sebelumnya. Jadi nggak cuma saya ngerasain, oh ini mes nggak enak gitu, ini mes kok kayaknya nggak nyaman. Nah si Upa itu nyeletuk di situ. Ini mes kayak tempat jin buang anak. Ini sih tempat jin rapat. Udahan mandi tuh saya cemplok handuk, saya nenteng baju kotor, saya nenteng sabun apa digayung kan. Saya lewat hutan-hutan jati itu, Mas, saya berhenti kan langsung merinding semua. Perasaan. Saya bilang cuma perasaan nih, sambil nenteng gayung. Saya baru jalan sebentar, Mas, astagfirullahaladzim. Saya langsung astagfirullah. Saya jalan lagi, yang ketiga manggil, Mas. Saya nengok, nggak ada. Yang keempat manggil lagi, Mas. Wah, saya cepetin langsung, wah langsung lari saya. Pasukan Lentera Malam mungkin tahu ya kalau Pulau Nusa Kambangan itu selalu membuat kita penasaran sama cerita mistis di dalamnya. Dan sebelumnya kita juga pernah kedatangan narasumber yang cerita tentang Nusa Kambangan. Dan kali ini gue kedatangan lagi nih narasumber yang punya pengalaman horor ketika tinggal di mes Nusa Kambangan saat dia lagi mengerjakan proyek di lapas Nusa Kambangannya. Dan di sana pun dia mengalami beberapa kejadian horor hingga harus datang ke makam keramat yang ada di pulau tersebut. Dan makam ini mungkin ya cukup terkenal ya, atau memang ada di media, gue belum ngecek. Jadi langsung aja kita bahas di Saksi Misteri by Lentera Malam. Nah guys, di sini udah ada Mas Redinya yang pernah dapat proyek di Lapas Nusa Kambangan selama kurang lebih 14 hari nih, dan mendapatkan banyak gangguan di sana. Tapi kita sapa dulu aja. Mas Redi, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Bang Jamal. Baik ya Mas ya? Alhamdulillah. Nah, Mas Redi ini waktu itu lagi ngerjain proyek apa nih? Dan apakah pertama kalinya ke Nusa Kambangan juga? Jadi waktu itu kita lagi ngerjain proyek roof tank dan STP. Jadi itu salah satu media untuk penyimpanan penampungan air dalam kapasitas besar. Nah itu kebetulan dibangun di lapas yang baru dibangun di Nusa Kambangan, dan itu pertama kali saya ke sana. Pertama kalinya pertama juga? Kali saya ke sana. Jadi di sana itu benar-benar pertama kali saya menginjak kaki di Nusa Kambangan. Yang selama ini saya cuma dengar berita aja, dengar mitos-mitos di sana dari media, dari orang-orang yang pernah ke sana. Sekarang saya ngalamin sendiri, dan benar-benar itu saya sepanjang di sana tuh takut, banyak deg-degan, banyak was-was juga. Oh gitu ya? Karena banyak gangguan selama di sana juga gitu. Gangguannya nggak cuma makhluk gaib tuh biasanya tuh, tapi ada juga hal-hal lainnya? Ada satwa-satwa liar biasanya gitu. Oh gitu? Iya, masih banyak di sana kan. Oke. Karena saking banyak gangguannya, Bang Redi itu sampai harus ziarah ke makam keramat yang ada di Nusa Kambangan. Itu kenapa Mas? Betul. Jadi gini Bang Jamal, awalnya itu kan saya karena sompral di sana, karena banyak melanggar. Saya disuruh sama orang yang sudah lama di situ, coba datang ke makam keramat. Ada di situ makam keramat, kebetulan dekat dari proyek. Jadi coba deh kita ziarah ke sana gitu, barangkali gangguannya berkurang atau hilang gitu. Terus berkurang atau hilang nggak? Enggak, tetap. Tetap ya? Tetap ada. Tetap ya? Karena memang mungkin di daerah sana juga kuat mistisnya gitu Mas? Sangat kuat. Sangat kuat? Sangat kuat. Karena memang awal-awal saya datang aja di sana kan lebih banyak wejangan-wejangan sih dari orang yang udah datang ke sana untuk nggak begini, nggak begitu, nggak melakukan hal-hal konyol gitu. Jadi memang masih dipercaya sangat kuat, apalagi kan di sana juga tempat eksekusi. Iya. Gitu. Oke. Jadi sempat melanggar mitos juga ya? Sempat melanggar juga. Nah, gimana ceritanya? Tonton video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau kalian pengen jadi narasumber di Lentera Malam, sama seperti Bang Redi,
Kalian bisa DM aja ke Instagramnya Lentera Malam, ada di @lentaramalam.id, atau hubungi nomor yang ada di bawah ini guys. Yaudah guys, sekali lagi buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Reddy tentang proyeknya di Nusa Kambangan. Tahun berapa nih Mas? Tahun 2024 Oktober. 2024 Oktober ya, bulan Oktober. Tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri kita mulai. Saya itu bekerja di sebuah perusahaan. Perusahaan ini membuat dan menginstal itu STP dan roof tank. Jadi roof tank itu yang seperti saya bilang tadi, dia itu wadah penampungan air untuk jumlah besar. Dan STP itu dia penampungan air untuk pengolahan limbah cair, limbah domestik. Jadi seperti itu. Nah, kebetulan di bulan Agustus kita dapat kontrak dan PO dari main kontraktor di Tangerang untuk pekerjaan roof tank dan STP di Nusa Kambangan, Cilacap. Nah, kebetulan untuk lapas baru juga. Nah, di Nusa Kambangan ini kita dikasih tenggang waktu pekerjaan itu dari September sampai Oktober. Sampai di November untuk ngaret-ngaretnya. Biasanya gitu kan, biasanya ada kita dikasih waktu untuk pekerjaan yang ngaret tuh. Nah, singkat cerita itu September kita sudah mulai produksi, dan kemudian selama 1 bulan produksi itu kita mulai masuk ke install di bulan Oktober. Nah, di perusahaan ini saya sebagai admin dan juga sebagai penyedia material logistik gitulah. Nah, di bulan September setelah kita selesai produksi, terus diarahkan untuk mulai kirim barang dan install di awal Oktober. Di minggu-minggu awal Oktober itu, saya dan tim saya, itu ada Pak Ahmad, tenaga ahli kita, kemudian ada Robi, ada Iim, itu sebagai tim tenaga ahli untuk fiber, roof tank, kemudian ada Upai sama Ucup, itu untuk bagian pengelasan. Gitu. Jadi, total kita berenam berangkat ke sana, tapi pas berangkat itu saya misah karena 2 hari sebelum berangkat saya izin untuk pulang kampung dulu ke Tasik. Gitu. Kebetulan kan saya minta libur, mereka berangkat. Setelah di hari kedua saya di Tasik itu saya diminta untuk berangkat bareng. Nah, begitu yang dari Bogor sudah siap berangkat ke sana, ke Cilacap, ke Nusa Kambangan, ternyata waktunya molor karena mereka tuh kesiangan di Garut. Akhirnya ya sudah, nggak apa-apa, subuh itu mereka dari Garut, saya bilang kita ketemuan aja di Karangpucung nanti sekitar jam 9. Ya, gitu. Akhirnya mereka berangkat dari Bogor dengan manajer kita, Pak Eka namanya, diantar ke Cilacap dan ketemuan sama saya di Karangpucung jam 9 pagi. Nah, jadi untuk transportasi ke Nusa Kambangan itu kita nggak biasa sembarangan masuk. Ya, jadi kita masuk dari gerbang Kemenhukam. Kalau kita mau nyebrang dari Cilacap, kota Cilacap ke Nusa Kambangan itu kan ada pelabuhan di Cilacap, ada pelabuhan yang di Nusa Kambangan, dan itu di bawah pengawasan Kemenhukam. Jadi nggak sembarang orang bisa masuk. Dan masuk itu pun hanya boleh pagi itu di jam 7, jam 8 untuk kapal Kemenhukam, jam 12, jam 1, dan terakhir jam 5, jam 6 sore. Nah, karena kita sampai Karangpucung jam 9, jadi kita nggak memungkinkan untuk berangkat pagi. Kan tadi kita niatnya mau jam 6:30 udah sampai di Cilacap. Nah, tapi ternyata sampai jam 9 baru sampai Karangpucung. Akhirnya kita jalan, kita nunggu ke Cilacap itu sampai jam 11, kita nunggu kapal nyebrang ke Nusa Kambangan yang jam 12. Gitu. Jadi dari Cilacap itu ada pelabuhan Wijayapura, itu untuk pelabuhan gerbang masuk ke Nusa Kambangan. Kita dari situ tuh ke pelabuhan Nusa Kambangan itu sekitar 10-15 menit, itu sampai ke pelabuhan Sodong yang ada di Nusa Kambangan. Itu kita jam 12 itu akhirnya
nunggu sampai jam 12, datang kapal, kita nyebrang jam 12, sekitar jam 12 seperempat kita sampai ke Pelabuhan Sodong. Dari Pelabuhan Sodong ini sampai ke proyek lapas baru ini, itu jaraknya 11 kilo Bang Jamal. Jadi jauh. Jadi kondisinya itu dari Sodong kita daftar lagi gitu ke pengawas di sana, penjaga di sana untuk ke proyek baru dibangun ini kan. Selama kita berangkat dari Bogor ke ke Cilacap, itu kita tuh selalu dinasehatin. Jadi saya ketemu di Karangpucung pun saya dinasehatin terus sama Pak Deka. Jadi Pak Deka ini manajer kita, manajer lapangan. Jadi sebelum proyek itu jalan, dialah yang datang ke proyek untuk survei, untuk ngecek gitu. Nah, jadi selama di jalan itu kita dinasehatin. Ready, kamu tim leader di sini, tolong bilangin anak-anak kerja yang baik di sini. Jangan sembarangan, jangan ngomong sembarangan. Nah, di tim kita tuh ada yang namanya Upai. Dia kebetulan paling kecil, paling muda. Dia paling penasaran, tapi paling penakut. Nah, dia tanya, emang kenapa sih Pak? Gitu. Udah, pokoknya lu nggak usah ngebantah gua. Pokoknya lu dengerin gua. Selama lu di sana, lu baik-baik. Lu jangan aneh-aneh. Karena ini Nusa Kambangan beda sama tempat kerja lu sebelumnya. Saya juga kan belum pernah ke sana. Jadi saya masih bingung, kenapa kok selalu itu yang dibilang gitu. Itu aja pesannya? Pesannya itu aja. Pokoknya jangan macam-macam, udah itu aja. Sama di sana tuh jangan pernah datang ke sana untuk niat-niat yang nggak baik. Gitu. Karena ya, saya dengar dari cerita dia banyak yang datang ke sana cuma untuk kayak nyari wangsit lah, apalah gitu kan. Oh gitu? Banyak juga, banyak juga. Baru tahu ya. Nah, jadi pokoknya hilangin pikiran-pikiran kayak gitu. Yang penting jaga omongan, jaga sikap di sana. Ya saya juga akhirnya nggak mau terlalu tanya banyak sih. Cuma di perjalanan ini si Upa ini karena dia emang paling konyol, paling tengil. Jadi dia tuh suka melesetin nasihat-nasihat dari atasan saya gitu. Udah nggak apa-apa orang rame-rame ini, kata dia gitu. Ngapain takut orang rame-rame? Kalau ada kuntilanak nggak apa-apa lah buat teman-teman klonan, kata dia gitu. Saya pikir, wah gila juga nih anak ya. Sompral juga kata saya. Cuma udah biarin lah, toh kita rame-rame, bener juga sih kata saya gitu. Singkat cerita itu, kita sampai di Sodong, sudah verifikasi, kita taruh KTP di situ, kita lanjut pakai mobil dari sana, dari lapas kan. Nah, selama di perjalanan dari Pelabuhan Sodong ke site project, itu saya dikasih tahu ini mungkin agak lama karena 11 kilo. Oh, oke. Nah, begitu nginjek kaki di situ Bang Jamal, itu merinding asli. Karena apa? Karena banyak hutan. Ya, jadi 11 km perjalanan dari Sodong ke sana itu kiri kanan tuh hutan. Jadi hutan. Jadi ada lapas-lapas lain banyak, jadi kayak komplek lapas gitu, ada lapas banyak. Terus lapas lagi, tapi dominasi itu hutan. Lapas, terus kemudian berapa kilo hutan, kiri kanan tuh. Jadi lebih banyak pohon jati, awal-awal hutan bakau gitu kan. Terus nanti ketemu lapas lagi, ketemu hutan lagi gitu. Sampai lapas kita itu ada di posisi, itu hampir ujung. Jadi lapas yang baru dibangun, depannya itu ada lapas namanya. Dan itu ada lapas yang baru yang dibangun. Kemudian sebelahnya lagi ada lapas, sebelahnya lagi tempat eksekusi. Jadi deket ya? Iya, jadi dekat memang. Jadi memang lapas yang baru dibangun ini yang hampir ujung gitu. Cuma ada satu lapas sebelum ujung itu. Oh, berarti eksekusi itu di ujung itu? Dia paling ujung. Dan aku baru tahu kalau di situ kayak perumahan lapas gitu. Maksudnya itu komplek lapas ya. Baru tahu. Dikira ada satu doang gitu. Enggak. Terpusat. Enggak. Oh, jadi kan dibedain ada lapas khusus lapas apa gitu kan. Sampai lapas eksekusi kan beda juga gitu. Nah, jadi selama perjalanan kita 11 kilo itu pure murni semua hutan. Rata-rata hutan. Karena yang saya baru tahu juga di situ ternyata itu kawasan hutan lindung. Jadi memang masih banyak satwa liar juga kan. Pas kita sampai ke lapas, ke site project yang baru dibangun ini, kita langsung dikasih mes. Kita diarahin untuk ketemu main kontraktor. Jadi kita kan di situ ngesup ya.
Jadi ada main kontraktor, kita langsung diarahin dikasih mes di situ. Nah, di mes itu ternyata itu rumah dinas yang mungkin udah belasan tahun nggak dipakai. Terbengkalai. Terbengkalai. Jadi biasa kan kalau di proyek-proyek itu dipasang seng ya, Iya. sekelilingnya gitu ya. Jadi kita masuk, terus masuk ke proyek, masuk ke seng. Ini mes depan, paling depan ada mes 4. Satu, di sini pos security, terus mes 1, mes 2, mes 3, mes 4. Ke belakang itu dinding tinggi, dinding lapas, masuk baru proyek lapasnya. Nah, begitu kita datang ke mes, kita masuk ke mes. Ya udah, barang-barangnya turunin aja. Ini mesnya nanti pakai yang ini aja ya. Begitu kita lihat dalamnya itu bekas sampah, bekas naruh barang-barang, pokoknya amburadul deh. Nggak tahu deh, jadi kita bersih-bersih dulu. Yang pertama kali saya rasain datang di situ apa? Sumpek dan merinding. Karena kan udah lama nggak dipakai Bang Jamal ya. Jadi ya mungkin hawanya juga udah beda kan, orangnya udah beda. Jadi kita bersih-bersih di situ, kita rapi-rapi. Nah, si mes 1 ini kondisinya cuma dipakai 1 orang doang security. Mes yang kedua kosong, yang ketiga tim kita, yang keempat dipakai sama tim Menkon dari kontraktor lain. Gitu. Jadi mes yang kedua ini kosong. Jadi nggak cuma saya ngerasain, wah ini mes nggak enak gitu, ini mes kok kayaknya nggak nyaman. Nah, si Upa itu nyeletuk di situ. Ini mes kayak tempat jin buang anak. Ini sih tempat jin rapat. Jin rapat. Masa jin rapat? Jadi ya nyeletuknya gitu. Iya. Dan saya bilang, Pai, ingat kata Pak Deka, gak usah aneh-aneh, udah. Enggak, kita bareng-bareng, kata kita rame-rame, kata dia, gak usah takut. Nah, pas kita bersih-bersih kan Pak Deka pulang, dia harus balik lagi ke kantor, dia cuma nganter kita aja. Jadi kita di situ total berenam. Nah, pas lagi bersih-bersih, pas kita udah ngerasa nggak enak, kita ada niatan, kayaknya kita perlu ngaji dulu nih. Gitu. Perlu sholat dulu deh, gitu. Kita sholat bareng. Di hari pertama itu, akhirnya maghrib, kita sholat jamaah di situ, kita pakai jamaah. Tujuannya sih biar ngusir rasa takut itu, biar adem lah gitu. Terus kita ngaji di situ. Nah, jadi di hari kedua ini yang mulai berasa nih. Jadi merasa hari pertama itu, oke, nggak ada apa-apa nih, aman. Mulai mencar tuh, nggak sholat, nggak apa kan gitu. Jadi udah si Upai juga masih semprol kan mulutnya. Jadi pas kita mulai kerja kan besoknya hari kedua tuh kita baru mulai kerja. Karena saya fokus di admin dan material, teman-teman masuk mulai ke set project ke dalam untuk instalasi roof tank itu. Saya di mes. Di mes tuh, karena saya harus nyiapin pemberkasan, pekerjaan persiapan material kan. Begitu kira-kira, kayaknya masih pagi deh, sekitar jam 10-an, itu saya lagi nyatet-nyatet apa material, apa aja sih yang udah terkirim, apa aja sih yang belum gitu kan. Itu tuh kayak ada suara perempuan dari kamar. Jadi si mes itu posisinya ruang tamu, kamar 1, kamar 2, kamar mandi. Oh, agak besar juga ya? Besar, jadi besar. Nah, jadi dari arah kamar mandi itu kayak ada suara perempuan gitu. Cuma suara perempuan yang kayak gitu. Wah, saya pikir, wah perasaan saya aja kali ya. Selesai kerja, malamnya itu saya keluar. Jadi gini, di Nusa Kambangan itu kan susah sinyal. Kalau kita mau cari sinyal, kita harus ke jalan. Jadi mes kita itu depan persis jalan raya, tapi ketutup seng. Nah, jadi kalau kita ke jalan raya itu kadang banyak ada orang yang nongkrong-nongkrong di pinggir jalan dari kontraktor lain gitu, tukang-tukang lain untuk nyari sinyal aja. Jadi kalau di dalam udah nggak ada sinyal, jadi kita keluar baru dapat sinyal kan. Nah, memang habit saya itu tidur itu selalu di atas jam 11, jam 12. Jadi situ saya nongkrong sampai sekitaran jam 11, jam setengah 12. Yang lain nongkrong, teman-teman yang lain masuk, saya masih nongkrong sama Upai di jalanan itu untuk nyari sinyal. Saya masih scroll YouTube gitu kan. Begitu saya kebelet kencing malam-malam, saya nggak balik ke mes. Karena saya pikir, malas saya harus muter seng gitu kan, muter pagar, saya malas balik ke mes. Depan kita itu hutan jati. Jadi semak, belukar, terus hutan. Saya kencing di situ. Begitu saya kencing, ada yang astagfirullah, saya langsung istighfar kan, langsung deg. Saya lanjut aja lah, kan belum selesai tuh. Saya lanjut kencing. Nggak enak itu. Saya nunduk gini, saya lihat ke depan,
langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Kaget saya. Jadi di pohon jati itu kayak ada sosok, tapi gelap hitam, matanya doang nyala merah gitu kan, lagi gini. Gitu. Wah, saya masih merinding saya. Jadi gini, saya langsung astagfirullahaladzim. Saya langsung tutup celana, saya bilang, Pai, kenapa bang? Balik. Kenapa? Itu ada yang aneh. Kenapa? Itu tadi pas gua kencing, ada yang ngedehem pas gua lihat ke depan, kok ada yang ngelihat mata merah. Serius bang? Serius? Udah ayo masuk. Gitu. Akhirnya di malam kedua itu, saya ngerasain pertama kali itu di malam kedua, udah saya masuk. Malam ketiga, total kan saya di sana 14 hari ya Bang Jamal ya. Jadi di malam ketiga itu nggak ada apa-apa, tapi tetap saya takut. Awalnya. Tetap karena kejadian yang malam kedua itu kan. Nah, di malam ketiga itu memang nggak ada apa-apa, tapi si Upa itu selalu ngomong yang sembrono, ngomong, Bang, abang tahu nggak yang kata orang-orang di sini tuh ada makhluk mitologi kata dia. Kan saya nggak tahu ya. Apa? Ada kawuk katanya. Kawuk apa? Kawuk itu kayak komodo. Setelah saya cari tahu memang itu makhluk mitologi Nusa Kambangan. Itu sejenis komodo jadi-jadian lah gitu. Saya bilang, Pai, nggak usah ngomong yang aneh-aneh. Nggak apa-apa bang. Ya udah, terus cerita malam ketiga itu nggak ada apa-apa. Nah, di malam keempat itu tim STP datang dari Klaten. Kita kan ngerjain roof tanknya, instalasi. Di situ ada Pak Ato, kepala timnya, terus ada tenaga ahlinya Bang Sigit, sama Ijal, anaknya Pak Ato. Nah, di hari keempat itu, kan kita nggak ada kendaraan nih untuk nyebrang ke kota Cilacap. Jadi kita nggak dikasih inventaris motor nih, nggak dikasih inventaris kendaraan untuk nyebrang, untuk apa. Jadi saya ada inisiatif, karena kebetulan saya ada teman, di kota Cilacap, jadi saya putusin untuk bilang sama si bos, kita sewa motor teman saya deh, kebetulan teman saya kan lagi habis kecelakaan kendaraan, jadi motornya nggak dipakai, nganggur. Gimana kalau kita sewa selama di Nusa Kambangan untuk transportasi bolak-balik gitu, kalau ada perlu apa-apa ke Cilacap. Ya udah nggak apa-apa, nanti tolong sekalian kamu jemput Pak Ato. Dia bilang gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Nah, akhirnya siang itu sekitar habis zuhur saya nyebrang ke Cilacap. Saya minjem motor teman saya, namanya Mbak Uti, ada sama Uti, saya pinjam motor dia. Saya tunggu Pak Ato nih sampai asar kalau nggak salah. Asar dia baru datang, baru sampai dari Klaten, karena kan dia datang duluan tuh sendiri, baru terus kemudian 2 orang lagi. Nah, dia datang sendiri, saya jemput. Cuma dia bilang, Red, kita nggak bisa langsung nyebrang nih kan, tadi yang saya bilang tuh kita baru nyebrang tuh bisa maghrib. Karena ngikutin jam kerja kan, kapal dari Kemenhukam. Sebenarnya bisa kita nyebrang pakai kapal nelayan, cuma kan bayar gitu. Cuma biar kita irit lah gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa, kita nunggu maghrib deh. Pak, yakin nih kita nunggu maghrib, nggak mau nyebrang pakai kapal nelayan aja biar lebih siang gitu. Karena ini kiri kanan hutan loh Pak, ntar keburu gelap. Udah nggak apa-apa, biar irit. Akhirnya kita nunggu, sekalian deh Pak, saya mau cari, ada kekurangan material, saya mau pesan dulu. Kita keliling Cilacap. Maghrib itu akhirnya kita nyebrang pakai kapal Kemenhukam. Kita nyebrang ke Pelabuhan Sodong. Nah, cuma di situ saya sholat maghrib dulu kan. Saya sholat di Pelabuhan Sodong, saya sholat maghrib. Habis sholat maghrib itu baru kita ngelanjutin jalan ke side project. Nah, di situ kan kita jalan itu kiri kanan tuh hutan ya. Jadi, Pak, ini udah agak gelap nih Pak. Nggak apa-apa kan, motor ada lampunya, bilang gitu. Tapi aman ya Pak ya? Aman udah, gitu. Nah, Pak Ato ini termasuk orang yang bisa lihat juga. Dia orang bisa ngerasain, bisa lihat juga. Yakin ya Pak? Yakin. Selama di jalan kan dia nanya ke saya, emang kenapa? Nanya aman apa enggak? Enggak, saya udah 3 hari ini. Saya hari pertama tuh udah aneh Pak, gitu. Udah diganggu apa? Ya ada aja yang saya lihat, cuma saya nggak berani terlalu terbuka kan, karena saya kan kondisi takut. Mau cerita tuh takut Bang. Ya udah kata dia, nggak apa-apa, insya Allah aman. Selama jalan menuju proyek itu nggak ada apa-apa. 2 kilo lagi kita mau sampai. Jadi saya tuh kaget kan, dia jalannya belok-belok dia, belok-belok gitu kan. Jadi 2 kilo sebelum set project itu ada jembatan Bang. Di jembatan bawahnya tuh sungai ngalir yang ke laut. Begitu dia belok ke kanan Bang. Begitu saya mau belok ke kanan, tiba-tiba kaget saya. Di jalanan itu saya ngeliat kayak gorila gede.
bulu semua hitam. Jadi jadi tuh kiri kanan hutan jati tuh pohon beringin. Jadi tuh kayak gorila gede lagi begini, setengah duduk gitu. Cuma lebat bulunya, matanya udah terang gitu kan. Saya berhenti, bener-bener berhenti, motor itu mati. Saya bengong, kenapa? Pundak saya kan ditepak. Bapak ngeliat nggak? Apa? Gede banget Pak, saya bilang. Apa yang gede? Udah jalan. Nggak bisa, nggak nyala motor kan. Jadi motor teman saya ini kan motor matic. Jadi dia nggak bisa di starter kan. Jadi harus diengkol dulu baru nyala. Jadi nyalain tuh diengkol. Oh, dianya nggak bisa starter. Nggak bisa starter, jadi harus diengkol. Iya. Jadi saya nyetandarin 2 motor buru-buru. Sialnya lagi, itu nggak nyala motor, susah. Jadi diengkol berkali-kali nggak nyala. Udah jalan. Gimana mau jalan? Orang diengkol aja nggak bisa, kata saya kan. Kamu ngeliat apa emang? Udah Pak, jangan tanya dulu, saya lagi ngengkol. Akhirnya kan motor nyala, jalan. Nah, terus mau nyampe side project, nyampe mes, baru Pak Ato bilang, gede ya, kata dia. Lah, itu Pak Ato lihat. Iya, cuma kan saya nggak berani terlalu ngomong juga, nggak berani ngomong. Kamu sih selama di jalan banyak bengong, kata dia gitu. Udah gitu kan kamu juga di sini semprol ya. Lah, kata saya, kok tahu? Udah ntar saya kasih tahu, kata dia gitu. Pas begitu nyampe mes, saya tuh kondisi masih keringet dingin, saya masih keringet. Ditanya kan sama Robi sama teman-teman, kenapa Red? Capek amat? Tahu, kata Pak Ato, tahu tuh ada yang habis dilihat. Iya tadi saya ngeliat gede banget, ada kayak gorila, cuma saya nggak tahu itu apa. Kata Pak Ato bilang ya itulah yang namanya genderuwo itu. Oh. Itu makanya saya bilang di sini tuh jangan bengong, jangan aneh-aneh, kan udah dikasih tahu kan. Iya Pak. Nah itu dia akibatnya. Cuma saya terus-terusan, saya bilang digangguin terus. Kayaknya yang lain enggak nih. Di itu hari keempat ya pas saya jemput Pak Ato. Di hari kelima nggak ada apa-apa. Di hari keenam baru ada lagi. Di hari keenam itu gini Bang Jamal. Jadi tim STP udah datang semua komplit. Jadi kita ada 9 orang total di situ. Jadi karena saya udah nggak berani di mes sendirian, akhirnya saya ngerjain kerjaan di side project. Oke, di lapangan tuh ya? Di lapangan saya ngerjain kerjaan, karena saya udah nggak berani sendirian. Nah, saya itu lagi ngobrol sama Pak Ato. Kita tuh lagi ngecek, Pak ini kerjaan apa yang kurang, Pak ini kerjaan kira-kira ke 14 hari kejar nggak gitu. Lagi ngobrol gitu, tiba-tiba si Upai ini mau ke mes, karena kamar mandi cuma ada di mes. Ya, jadi kamar mandi itu, jadi mes itu kamar mandi nggak bisa dipakai Bang. Jadi kita bikin kamar mandi di luar, pakai triplek kayak bedeng, kita bikin tinggi 2,5 meter, kita kasih kaso, atasnya untuk iniin lampu, nyantolin lampu. Ini siang nih kejadiannya. Pas si Upai ke kamar mandi, dia naik lagi ke proyek. Jadi proyek kita kan gedung lapas itu 3,5 lantai Bang, paling atas rooftop. Nah jadi kerjaan kita tuh di rooftop. Karena kan posisi rooftop itu harus tinggi, biar dapet ngalirin air pakai gravitasi kan. Begitu dia naik lagi ke atas, dia bilang, Bang, kok di mes kayak ada yang manggil ya, cewek? Ah, perasaan lu aja kali. Serius, kayak ada yang manggil, kata dia gitu. Ah, perasaan lu aja kali. Padahal saya juga ngerasain kan waktu itu sama, cuma saya nggak mau bilang lah, takut dia takut gitu, karena kan dia paling takut. Nah, pas di hari ke-6 itu juga, maghrib kita selesai kerja, kita turun. Nah, si kamar kita yang satu itu kan dipakai 1 orang. Kan ada kamar jadi kamar 1 terus ruang tamu. Jadi kamar 1 itu dipakai tidur untuk Robi, Upai, terus Ucup, Iim. Nah, mereka berempat udah tidur tuh di kamar itu. Nah, sisanya kita di ruang tamu. Itu. Jadi tidur udah jejer aja tuh kayak kan pindang di pasar tuh. Kan? Nah, cuma yang satu ini kamar dipakai orang menkon, si 1 orang gitu, karena bukan tim kita, jadi dia pakai kamar itu sendiri kan. Di hari ke-6 ini saya curhat lah sama si Mas ini. Jadi menkon itu kerja dari awal proyek itu dibangun rata tanah. Jadi udah duluan dia udah 1,5 tahun di situ. Saya cerita kan, Mas, saya nggak kenalan siapa namanya, cuma manggil Mas-Mas aja gitu karena orang Jawa kan. Mas, saya boleh cerita nggak apa? Kok di mes ini kayak ada suka yang manggil gitu perempuan. Terus waktu saya cerita lagi waktu hari kedua tuh saya kencing sembarangan di Pohon Jati, saya cerita gini kejadian sampai di hari itu. Wah, masih nekat, kata dia.
di sini tuh jangan sembarangan, jangan macem-macem, jangan kencing sembarangan apa itu. Kalau bisa kencing di tempat yang udah disediain. Dia bilang gitu. Kamu baru 6 hari di sini diganggu. Saya 1,5 tahun diganggu kata dia. Cuma memang dia udah biasa ya. Iya. Udah biasa. Jadi itu udah biasa Mas, nggak apa-apa. Namanya proyek pasti ada. Nah terus di sini juga 10 hari sebelum Mas kesini itu ada pekerja yang meninggal jatuh dari rooftop. Yeah. Jadi 10 hari sebelum kita di situ itu ada yang meninggal. Jadi jatuh dari rooftop, pekerja Mencon jatuh langsung meninggal di tempat, kepalanya. Jadi, nah semenjak kejadian itu nggak ada lembur Mas, kan nggak pernah ada yang lembur kan di sini, nggak pernah karena memang dilarang. Di sini Tadinya itu, ada. tadinya ada lembur Sampai malam gitu. sampai malam, betul, sampai jam 10, jam 11 biasanya. Cuma setelah kejadian itu memang nggak ada yang lembur. Karena di sini itu gini Mas, kalau saya semenjak ada kejadian yang jatuh itu setiap jam 9 ke atas tuh suka ada yang kerja di atas, ngetok-ngetok. Padahal nggak ada yang kerja, tapi ada suara orang mukul-mukul besi, apa. Jadi suka ganggu lah. Kan Mas udah kayak gitu ya, teman-temannya udah semprol, Masnya udah gitu. Coba deh, di sini tuh ada makam keramat. Di mana? Dekat dari sini, nggak sampai 200 meter kok. Dekat, jalan kaki juga sampai, kata dia gitu. Oh, di mana? Ada di atas namanya makam Mbah Wangseng. Nah, jadi memang di Nusa Kambangan itu ada makam keramat namanya makam Mbah Wangseng. Konon katanya yang saya dengar dari orang situ, itu tuh orang yang pertama diasingkan ke Cilacap. Oh, oke. Jadi coba deh naik ke sana, minta maaf atau gimana gitu, atau mungkin sekedar ziarah aja lah gitu, kirim doa, barangkali nanti nggak diganggu apa gimana. Saya ngobrol sama Pak Ato. Pak Ato ini memang saya tahu di sini ada makam keramat gitu. Coba deh nanti kita ke atas, tapi jangan malam, kalau bisa siang atau sore. Akhirnya besoknya kita ke sana, naik ke makam. Jadi dari proyek kita terus ada lapas, terus dia belok ke sana kan. Nah, depan lapas ini ada kayak gapura tapi dibikin dari kayu. Ada tulisannya di situ makam keramat Mbah Wangseng. Gitu. Nah, dari situ tuh nggak jauh, naik sekitar 5 sampai 7 menit untuk ke makam itu ke atas. Jadi kondisi makam itu makam tua, bener-bener makam tua, tapi nggak ada namanya ya. Cuma yang paling tua itu saya yakin tuh Mbah Wangseng. Dan di situ ada makam 3 atau 4 makam lagi, istri dan anaknya sih katanya itu. Jadi waktu kan Pak Ato tuh orang yang bisa ngerasa gitu ya. Saya naik ke atas lagi tuh udah sesek. Jadi dada itu sesek, terus pengap, gerah lah gitu, panas hawanya. Jadi saya di atas tuh nggak lama, saya cuma kirim Al-Fatihah aja, terus ya maaf kalau ada salah gitu. Akhirnya saya nggak lama, nggak sampai 5 menit saya turun lagi karena udah nggak kuat saya. Kenapa? Engap, jadi ya? gerah, engap, terus pokoknya sesak dada saya. Akhirnya saya turun. Pas dari situ saya pikir aman-aman aja nih, Di hari ke-8 ceritanya saya udah yakin, ya udahlah, nggak ada apa-apa lah gitu kan. Dari ke-8 itu saya mandi. Kan kita kerja biasa turun jam 5 turun lah ya. Jam 5 turun, anak-anak nih udah pada duluan mandi kan. Anak-anak tuh nggak mau mandi malam. Gitu. Karena dengar cerita saya, dengar cerita Upai, sama cerita si Mas itu. Jadi anak-anak tuh nggak ada yang berani mandi malam. Saya juga kan, gimana ya, saya turun duluan jam 5, saya mandi. Cuma air lagi nggak ngalir nih, karena di situ kan sumber air udah nggak bisa dipakai. Jadi kita gali sumber air baru, jadi baru ada air kalau hujan aja. Sedangkan hujan jarang kan. Baru mandi tuh maghrib. Pas maghrib saya mandi, ya baru buka baju, baru sikat gigi gitu. Itu kayak ada yang manggil perempuan. Mas, kok ada suara perempuan? Kan di proyek nggak ada perempuan sama sekali ya. Mas, begitu saya nengok ke atas, kan kamar mandi yang kita bikin di luar itu kan atasnya kebuka, cuma kita kasih kasur doang buat gantung lampu kan. Jadi kelihatan keluar kan. Itu 2,5 meter doang kita bikin. Itu ada muka perempuan segini, hidung. Mas, segitu saya lihat, astagfirullahaladzim, mana saya masih nggak pakai apa-apa kan. Kan begitu saya lihat, saya istighfar, Rasulullah ketawa, pok kayak suara apa, kalau burung dara ngepakin saya terbang. Nah udah suaranya kayak gitu. Pok terbang. Astagfirullahaladzim, saya buru-buru, saya nggak mikirin sampah, nandukan dong, bodoh lah, saya pikirkan. Saya balik lagi ke dalam, napas saya nggak apa-apa, saya di dalam tuh merinding, deg-degan gitu. Kenapa? Nggak apa-apa.
ada cewek. Widih, di kamar mandi ada cewek. Ini bukan cewek sembarangan, saya bilang, ini cewek setengah, saya bilang gitu. Wah, pokoknya nggak beres dah, kata saya. Udah, akhirnya anak-anak tuh mandi buru-buru situ. Akhirnya mandi tuh tunggu-tungguan di situ karena dengar cerita saya, dengar cerita Upai gitu. Akhirnya mandi tunggu-tungguan di situ. Udah, itu yang saya alami di hari ke-8 tuh itu aja sih. Itu benar-benar mukanya setengah kelihatan, jelas kelihatan pucat gitu, berambut gitu, terus pas ketawa terbang dia. Yang diyakini itu sosok apa, Mas? Kalau Mas, kayak kata kuntilanak gitu. iya, kan setiap ada kejadian itu saya ngobrol sama Mas yang udah lama di situ tuh, yang udah 1,5 tahun. Ya dia bilang sih ya itu kuntilanak gitu. Pas saya udah semakin gak nyaman, teman saya si Upa ini juga udah, "Bang, kita masih lama gak sih Bang kerja di sini?" Oh, dia udah ngerasa takut nih. Iya. Sompral gak tapi masih? Masih Aneh. dia. Bukan lebih ke sompral, lebih ke penasaran. Oh. Padahal dia udah digangguin tuh sekali, tapi Iya. masih ke penasaran kan. Ya, nggak tahu lah. Saya bilang kan kita di sini target 14 hari, ini masih lumayan lama. Saya mau pulang deh. Nanti dulu belum selesai kerjaan, saya bilang gitu. Kita aja sebenarnya kurang orang. Makanya kita datengin STP itu 3 orang karena kita kurang orang. Ya udah deh, kata dia. Ya udah disabar-sabarin aja ya, saya bilang, ditahan-tahan aja, kalau ada apa. Di malamnya itu kan seperti biasa tuh kita nongkrong ngumpul di pinggir jalan itu. Nah, cuma anak-anak tuh nggak pada ngumpul. Anak-anak nggak pada ngumpul. Cuma saya sama Upai aja berdua nyari sinyal karena kan dia sering fecian sama pacarnya ya. Di mes kita kebetulan sebelahnya nih warung. Jadi seng sebelahnya warung. Ada warung nasi. Ada, cuma dia buka cuma sampai jam 9 aja. 9 malam. Jam 9 malam. Nah, saya sekitar jam 8-an masih buka, saya ke situ. Saya ngobrol sama mbak-mbak warungnya. Mbak tuh di sini sering lihat yang aneh-aneh, dengar yang aneh-aneh nggak sih? Kan Mbak udah lama jualan di sini. Ya ada, tapi udah biasa. Cuma yang parahnya itu pas semenjak ada yang jatuh dari lantai 3 itu. Nah, jadi si Mbak ini kan saya dapat cerita juga dari dia. Dia pernah diganggu juga sama sosok yang mungkin jatuh dari situ. Nah, terus jam 9 dia tutup. Saya balik lagi ke jalanan. Kan dia mau tutup nih. Ya udahlah, saya bayar, saya balik ke jalanan, saya nyari sinyal situ, masih ada Upai kan. Saya bilang gini, "Pai, makin kesini makin berasa ya kayaknya ya." "Iya." "Lu masih diganggu?" "Masih sih, cuma suara-suara aja." "Oh." Ya saya ngobrol sama dia sampai sekitar jam 11, setengah 12. Nah, setengah 12 itu saya bilang, "Pai, gue duluan ya, mau masuk, udah ngantuk, udah gak kuat." "Iya Bang," kata dia, "gue masih mau teleponan sama cewek gue," ada gitu. Ya udah. Kan kita masuk seng nih Bang, jadi jalanan kita mau balik ke mes tuh kan muter tuh lewat seng. Di seng ini kan di gerbang pintu tuh ada pos security. Kebetulan di situ kan 24 jam dijaga ya. Security-nya ini dia orang Ambon lah. Jadi kadang saya manggilnya Om, kadang temen gue manggilnya Pace gitu kan. Nah, si Om ini kebiasaannya kalau malam dia itu punya radio. Yang radio zaman dulu itu. Nah, dia tuh suka nyetel musik gitu. Kencang-kencangin sama dia. Nah, saya pernah tanya, "Emang kalau malam begitu ya nyetel musik kencang-kencang mulu? Biar nggak sepi Mas," kata dia gitu. "Biar kan saya jaga sendiri." Kata dia. "Iseng lah." Dan dia punya kebiasaan suka Astaga. jadi dia kalau jaga gitu nunduk aja main. Jam setengah 12 saya habis ngobrol itu, saya mau balik ke mes nih, mau tidur. Nah, dia posisi si pos itu kan di mes, samping mes, di pos, ini gerbang. Saya masuk sini, depan samping pos gitu baru masuk buat jalan ke mes kan. Dia lagi gini aja nunduk. Cuma dia ngebelakangin gerbang, dia ngadep ke sana. Oke, paham. Dia nunduk begini kan. Saya panggil, "Om." Saya panggil gitu kan. "Om, lagi ngapain Om?" Saya bilang gitu. "Anteng amat." Cuma nggak ngerespon sama sekali. Bengong aja. Gini aja nunduk. Saya pikir, mungkin musik kan dia denger nyetel radio tuh kenceng. Saya pikir mungkin nggak kedengeran kali kalah sama musik suara saya gitu. Ya udah biarin lah. Saya jalan. Mes masih terang nih lampunya nih. Wah, kata saya belum tidur semua nih. Begitu saya deketin, kan mes itu kan tiang rumah ya. Si Om senderan ngadep ke sono. Si security itu lagi main. Saya langsung istighfar kan, astagfirullahaladzim.
itu si Om, kata saya deketin. Lah, Om ngapain di sini? Kata dia rungkat. Lah, tadi saya lihat Om di sono lagi nunduk aja. Apaan, orang saya dari tadi di sini tuh sama Bang Sigit. Enggak, saya lihat si Om tadi di sono. Orang saya panggil nggak nyautin. Orang saya di sini udah dari jam berapa, kata dia. Dari sore saya di sini, nggak ada temennya di sono, iseng. Saya pastiin, saya balik lagi. Mau mastiin kan. Begitu saya lihat ke pos, astagfirullah, nggak ada siapa-siapa, radio doang. Nyetel musik kenceng. Kosong. Kan si Om sendiri di situ dia. Iya. Lah langsung duk merinding saya di situ kan. Saya lari ke depan keluar pagar seng itu, manggil si Upai. Upai masih ada kan. Pai. Kenapa Bang? Gua ngeliat Om ada 2, saya bilang gitu. Om 2, gimana sih? Iya. Terus saya cerita kan, gua begini. Terus si Om malah itu, yang bener lu Bang. Iya. Gua jadi takut. Akhirnya kita balik lagi masuk situ. Nah itu gangguan di hari ke-8 itu, kayak gitu. Jadi benar-benar kata saya, kok ini makin kesini kok makin aneh gitu loh Bang. Iya. Makin banyak yang tadinya cuma ngelihat hitam gede, terus diliatin perempuan, ini malah ngeliat begitu kan. Terus malam itu udah kita akhirnya terus tidur lah, saya kelumunan pakai selimut udah saking takutnya. Dan di malam ke-9 ini, teman saya, nggak cuma saya sama Upai akhirnya yang kena. Akhirnya kakaknya si Upai itu kan Robi. Jadi mereka tuh adik kakak, Robi, Ucup, Upai itu adik kakak bertiga. Oke. Nah, si Robi ini di hari berikutnya, itu dia yang kena Bang. Jadi biasanya yang saya nongkrong sampai jam 12, jam 1 di jalanan, saya udah nggak berani. Paling jam 9. Saya masuk gitu, tidur, saya paksain deh buat merem gitu kan. Sekitar jam 10-an tuh semua udah pada masuk, udah tidur karena kan kita kecapean ya. Jam 2 malam si Robi ini kebangun. Jadi saya dengar ceritanya dari Robi ini. Pas dia kebangun, dia ngelihat kan kita tidur tadi tuh di ruang tamu sama di kamar satu ya. Nah, yang di ruang tamu ini ada Pak Ato, Sigit, saya, Pak Ahmad, sama Ijal. Nah, tapi sebenarnya saya posisi dia yang di dekat jendela. Pak Ato yang dekat kamar mandi, terus kedua Bang Sigit. Dia jam 2 bangun Bang, si Robi nih. Jam 2 bangun manggil Bang Sigit. Cuma posisinya dia katanya ngelihat Bang Sigit ngadepin ke tembok. Jadi ngebelakangin kamar. Jadi dia mepet ke tembok terus berdiri gini. Pakai baju werpak kerja. Baju kerja. Bang Sigit. Bang ngapain? Panggil gitu kan. Bang Sigit, jam 2 pakai baju kerja gitu. Mau kemana Bang? Begitu nengok, teriak dia si Robi. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, ya Allah, Allahu Akbar. Pai, bangun gitu. Katanya pas di Bang Sigit nengok ini, mukanya rata hitam. Jadi dia langsung kaget gitu kan. Jatuh duduk, istighfar. Langsung dia tuh, anak-anak kan kebangun kaget. Kenapa? Diceritain lah tuh, kayak tadi. Udah gitu celananya rada basah kan, ngompol juga kayaknya. Saking ketakutannya Saking takutnya. Kenapa? Bang Sigit. Kenapa Bang? Bang Sigit tidur. Ngapa sih? Kata Bang Sigit bangun. Iya tadi gue ngeliat gini-gini. Wah, saya akhirnya di situ udah tidur lagi deh. Udah akhirnya dia ke kamar mandi, ditemenin, tidur lagi. Saya cerita sama Pak Ato nih gimana nih ya? Masa sampai digangguin gitu kan, sampai kayak gini. Gimana Red ya? Kita udah kesana, udah ngikutin sarannya si Mas gitu. Duh gimana Bang ya, udah sabar-sabarin aja deh, tahan-tahan tinggal berapa hari lagi target kita gitu. Pak Ato itu cuma bisa ngelihat doang tapi nggak bisa ngusir gitu ya? Enggak, Oke. nggak bisa. Dia cuma bisa ngelihat, bisa ngerasain gitu kan. Udah deh tahan-tahan aja deh, masalahnya udah nanggung nih udah berapa hari lagi. Gimana ya Pak? Kasihan juga nih anak-anak kalau begini, jadi capek karena nggak bisa tidur juga gitu kan. Kita udah kerja capek di lapangan, di sini masih harus capek juga gitu kan, nggak kurang tidur gitu. Di hari berikutnya tuh saya buru-buru nih, kayak saya ke site, sore tuh pulang, saya buru-buru, agak siangan biar nggak sore mandinya. Biar kan anak-anak kalau mandi lama nih, kalau saya antri saya dapat paling belakang nih malam ya kan. Saya mandi, yang terakhir mandi itu si Upai itu mandi terakhir dia, karena dia kan ngerokok dulu apa dulu. Pas lagi mandi tuh,
Saya dengar dia teriak, Allahu Akbar, ya Allah, astagfirullah. Langsung buru-buru lari. Nggak pakai apa-apa dia lari masuk ke mes. Jadi kata dia, kan saya tanya ya, kenapa, ada apa gitu. Pak Ato juga nanya, emang kenapa lu? Jadi itu posisi habis hujan. Kan kita ada lampu satu tuh Bang Jamal. Jadi kalau air masuk lampu, netes tuh kan panas tuh. Oh iya. Ya kan kalau nampung di fitting, air netes tuh panas kan. Waktu dia mau nyari tahu nih air apa sih panas gitu, butuh dia nengok. Yang sama, perempuan yang sama. Oh. Perempuan yang sama. Hihihi, ketawa gitu. Terbang. Ada cewek Bang, seleher doang. Ah lu perasaan doang kali. Gitu. Coba tegesin lagi sih. Enggak berani. Benar itu. Lah terus lu telanjang begini gitu saya. Udah ambil anduk gitu udah. Enggak usah mandi itu saya. Enggak berani Bang, anterin Bang, ambilin pakaian sama anduk kata dia. Cewek Bang, serius cewek Bang. Terbang gitu dia. Kelihatan seleher doang. Waduh kata saya. Berarti bukan cuma di dalam hati kan? Berarti bukan cuma saya nih kata saya, bukan cuma gua nih. Udah lu berhenti semprol deh kata saya. Berhenti sompral deh gitu. Iya Bang, udah enggak berani Bang. Udah. Dia semenjak itu dia lebih banyak diem Bang. Oh. Udah nggak berani ngomong macam-macam, nggak berani bercandaan aneh-aneh. Kebetulan saya sama dia senang masak. Jadi begitu nyampe ke sana dia bilang gini Bang, dia bilang ngomong gini juga, saya lupa. Wah banyak kode alam nih kata dia. Oke. Kan kalau kan kita suka nyari kode alam, ngelihat kucing kawin jadi nomor ya kan, ngelihat kadal kawin jadi nomor. Dia wah banyak kode alam nih Bang kata dia. Iya nih kata saya lumayan ya. Nah itu kejadian di hari keberapa tuh, dan terus hari ke-10 kejadiannya itu saya mandi karena air nggak keluar, saya mandi di tempat, jadi di situ tuh ada tempat mandi bareng Bang. Jadi dari mes saya keluar seng itu pagar ke kanan, kita ngelewatin hutan, maju terus sekitar 50 meter tuh ada tempat bak mandi besar, itu buat mandi kuli-kuli dah, mandi bareng, jadi bak penampungan airnya banyak, dikasih bedeng, semua mandi bareng deh tuh. Nggak dikasih sekat nggak apa, udah mandi bareng di situ. Astaga. Tapi harus masuk hutan dulu tuh ya? Enggak, sedikit lah lewatin, nggak masuk sih, cuma ngelewatin. Dia pinggir jalan cuma agak masuk sekitar 10 meter lah masuk. Itu saya mandi karena ngerjaan saya banyak, saya baru mandi maghrib. Saya mandi maghrib. Ini hari ke-10 nih. Apa yang lain udah pada mandi nih? Ya kan tinggal saya ajak temenin gue mandi yuk. Kan harus ngelewatin yang tempat saya kencing sembarangan tuh. Wah, udah Bang sendiri aja. Dia bilang, wah nggak pada setia kawan nih kata saya. Ya udah begitu saya sampai ke sana ternyata ramai Bang, banyak orang. Tapi ternyata mes mereka tuh deket situ. Sedangkan saya harus jalan lagi kan ke mes. Begitu saya mandi saya cuma andukan nih. Udahan mandi tuh saya cuma pakai anduk, saya nenteng baju kotor, saya nenteng sabun apa digayung kan. Saya lewat hutan-hutan jati itu. Mas, saya berhenti kan langsung merinding semua. Perasaan. Saya bilang cuma perasaan nih, sambil nenteng gayung. Saya baru jalan sebentar, Mas, astagfirullahaladzim. Saya langsung, astagfirullah. Saya jalan lagi, yang ketiga manggil, Mas. Saya nengok, nggak ada. Yang keempat manggil lagi, Mas. Wah, saya cepetin langsung, wah langsung lari saya. Bunyi lagi tuh pasti. Ketawa itu. Iya, dia ketawa, terus pok. Wah, saya bilang, wah ini fix nih yang di kamar mandi nih, suaranya sama nih gitu saya. Saya langsung balik ke mes, ya kan, saya pakai baju, saya kuruban di situ. Kenapa? Langsung kayak orang panas dingin Bang, keringetan apa? Kenapa Red? Gitu Bang Sigit nanya kenapa? Enggak Bang, gue diketawain. Oh yang itu ya, cewek ya? Iya. Nah si Mas yang orang lama ini bilang, emang masih diganggu Mas? Masih. Emang kemarin gak jadi kesana ke makam itu? Jadi, masih ganggu. Wah itu mah nggak beres berarti kata dia. Mungkin ada hal aneh yang dilakuin nih. Kayak gitu. Coba inget-inget apa? Saya inget-inget cuma kencing doang sembarangan gitu kan. Si Upai ngomong sompral, saya nggak ada lagi nih. Udahlah akhirnya saya tidur. Sampai gangguan kita sih sebenarnya sampai di hari ke-12 nih Bang. 12 nih. Dari ke-12 nih. Ini di hari ke-12 saya kan bilang, Pak bisa nggak kita majuin aja nih sampai 12 hari? Karena anak-anak semuanya udah rungsing nih, diganggu gitu. Wah nggak bisa Red, karena kita tinggal tes commissioning aja nih. Bisa lah 2 hari lagi kata dia. Ya udah deh. Tapi saya mau izin ya, saya bilang gitu. Saya
mau tidur di kota Cilacap aja, saya bilang gitu kan. Oh, nyebrang aja. Nyebrang aja, saya bilang gitu. PP tuh. Iya. Iya. Saya nggak tidur di sini. Oh jangan, kata dia, makan waktu, makan biaya. Gitu. Waduh, ya udah deh, saya paksain deh. Udah deh, gini aja deh. Kita kayak awal datang lagi, kita sholat jemaah lagi, kita ngaji lagi tiap malam gitu. Ya udah deh, gitu. Akhirnya di malam ke-12 itu kita udah mulai sholat jamaah lagi gitu bang. Kita mulai tiap malam tuh ngaji gitu. Mudah-mudahan bisa kurang. Ternyata memang kurang. Nah di situ tuh si Mas itu juga kan ikut sholat tuh. Habis sholat maghrib tuh dia ngobrol nih. Sebenarnya gini Mas, katanya gitu. Jujur aja nih, ada yang ngelakuin hal nggak bener nggak? Nah jadi tim anak-anak itu tim roof tank yang ngerjainnya di roof tank. Kalau STP kan Pak Ato, Sebang Sigit Ijal kan di bawah nih, di bawah tanah nih. Nah cuma ya sisanya ngerjain di roof tank. Di rooftop itu awal-awal mereka kerja di sini kan naikin material pakai katrol tuh bang. Kan kondisi itu udah yang meninggal 10 hari yang lalu tuh. Iya. Ya kan? Di atas ada yang ngomong gini bang. Entah siapa, apa si Robi, apa si Upai, siapa saya nggak tahu. Buset, ini tinggi amat ya. Kalau jatuh ke sini pala langsung pecah nih, UNP semua nih, besi semua nih, nancep nih. Oh, itu, ini udah nggak selamat nih kalau jatuh nih. Gue yakin nih kalau ada yang jatuh pasti, ya kan. Nah terus ada yang nyeletuk bang, ya udah tinggal dikubur di STP. Sompral sih itu. Iya, udah tinggal dikubur bareng STP kalau. Sedangkan itu tempat dia kerja yang orang jatuh itu. Astaga, nggak tahu tapi kan ya posisi kan waktu itu belum tahu, itu baru datang kan hari kedua itu, baru datang itu baru naikin material dari bawah itu. Sedangkan kan rooftop belum ditutup, belum ditembok semua kan, dia kan nengok ke bawah gitu. Nah, itu, jadi mungkin dia ngerasa ngeledek kali ya, jadi ya di situ. Nah selebihnya hari ke-13 ke-14 sih kita nggak ada, tuh setelah sholat, setelah ngaji gitu nggak ada. Aman tuh. Aman sampai hari ke-14 kita pulang udah nggak ada gangguan sih. Di hari ke-13 14 nggak ada. Jadi sampai hari 12 aja sih gangguannya. Oke. Dan itulah pengalaman-pengalaman di Nusa Kambangan tuh ya. Pengalaman Nusa Kambangan itu dia. Pertama kali ke Nusa Kambangan dan saya kayaknya nggak mau lagi deh. Ya. Kalau disuruh ngerjain proyek di sana. Tapi yang gua nggak tahu ya, ini yang gua rasa ya. Sosok perempuan yang ya kita katakanlah kuntilanak itu ya, emang suka ngintip laki-laki kayak itu. Kalau kata si Mas yang Menkon itu gitu bang. Iya, emang dia mungkin gatelan apa gimana saya nggak tahu deh. Karena dulunya kan itu katanya sih rawa juga sih. Rawa. Iya kan dia ke tempat yang bak besar itu juga kan, tempat mandi laki juga. Iya. Mungkin dari situ juga ada juga nih tempat baru nih. Iya. Barang baru nih dibilangin gitu. Barang baru. Tapi Mas, tadi lo sempat ini Mas bilang beberapa teman itu main, dan tadi si Mas Sigit itu main di depan pintu ya. Itu dapat sinyal Mas. Tadi kan lu bilang itu di jalanan kalau mau nyari sinyal. Jadi kadang ada tapi agak susah gitu. Oh, jadi paham dia kan dia kan deket jalan tuh, jalan. Tapi kalau memang mau bagus banget ya di jalan gitu. Oh, kalau mau bagus banget itu harus di jalan raya. Kalau di depan pintu ya sekenanya aja Sekenanya gitu ya. Aja. Gitu. Paham. Gitu. Tapi masih ada sinyal di situ ya? Masih dikit-dikit. Cuma di beberapa spot-spot area itu memang nggak boleh ada sinyal di Nusa Kambangan. Kayak di lapas tertentu kan nggak boleh ada sinyal. Nah, kenapa itu? Kalau yang saya dengar dari sipir, karena kan itu kan area yang sangat dijaga ya, sama Kemenhumkam ya. Jadi takutnya mungkin ada peretasan atau ada apalah gitu, takut diretas lah mungkin gitu. Jadi pekerja situ pun dia pakai penguat sinyal di area masing-masing. Jadi kalau udah keluar ya udah agak susah. Kalau di area lapasnya ada. Mungkin takut ada transaksi lagi gitu ya. Bisa jadi. Nasi uduk maksudnya. bisa jadi. Tapi gue bener-bener penasaran nih Mas sama orang yang udah lama di situ tuh, orang Menkon ya? Iya, orang dari kontraktor Menkon. Ada lagi gak sih dia cerita di? Ada. Jadi 1,5 tahun loh. Iya, jadi proyek itu kan sudah jalan 1,5 tahun sebelum kita di situ. Iya. Karena kan sipilnya dulu. Jadi dia 1,5 tahun di situ, dia bilang itu
awal-awal itu baru perataan tanah, cut and fill, itu dia ngelihat orang nggak ada kepalanya di tempat dia kerja. Jadi suka ngelihat ya orang kepalanya. Sama temannya dia, operator beko, forklift gitu, dia cerita waktu dia gali, kan masih sering lembur tuh. Mas, karena kan kalau cut and fill tuh banyak kerjain malam kan. Jadi dari si lampu mobil beko itu disorot ke lapangan itu orang banyak. Tapi nggak ada kepalanya semua. Semua kepalanya, tapi banyak orang. Itu pengakuannya, cerita dia gitu sih. Jadi dulunya itu waktu masih tanah atau rawa itu banyak sosok tanpa kepala. Iya. Orang tanpa kepala. Betul, karena si Mas itu cerita dulu kan mungkin ya dulu hukuman mati sebelum mungkin dari situ. Oh gila ya. Beneran tuh Mas? Iya bener. Oke. Kan dari tempat kita ke tempat eksekusi kan nggak begitu jauh juga. Gitu. Pernah denger gak mungkin sama ibu warung gitu ya, atau orang lama di situ tuh yang orang mainkon ya, orang kontraktor itu, di mes itu dulunya apa? Tempat apa? Mes tempat kita tinggal itu yang kita pakai dulunya memang rumah dinas sipir. Jadi dinas sipir ya sipir-sipir yang kerja jaga lapas di situ, tinggalnya di situ. Cuma karena memang udah ada rumah dinas baru nih bikin komplek dekat situ, tapi jauh dari tempat kita gitu. Nah, jadi itu udah nggak dipakai lagi gitu. Udah tahunan lah itu. Karena kondisinya udah kayak gudang pembuangan sampah juga sih. Nah, tadi kan kita bicara soal mistisnya ya. Nah, gue tuh penasaran sama tempatnya Mas, Nusa Kambangan gitu ya. Yang kita tahu kan itu tempat lapas yang cukup ketat lah ya. Iya, betul. Mas Reddy pernah dengar gak sih ada mungkin tahanan dari sana itu ada yang mencoba untuk kabur, terus gimana gitu kondisinya gitu? Saya dulu pernah dengar itu antara tahun 90-an atau tahun 2000-an awal gitu ya. Itu dulu pernah ada, coba kalau Bang Jamal cari beritanya ada kok dia. Oh, beritanya ada? Ada. Jadi dulu sempat ada yang pernah coba melarikan diri keluar dari Nusa Kambangan cuma mengandalkan sebongkahan kayu gitu, bongkahan kayu. Dia nyebrangin laut, tapi berhasil dia. Dia bisa kabur? Dia bisa kabur. Itu yang saya dengar. Dan itu udah familiar banget cerita itu. Johnny siapa gitu, saya lupa namanya. Kok bisa? Johnny Indo. Johnny Indo? Iya. Enggak, maksudnya kok bisa dia kabur gitu? Ya mungkin, ya pilihannya gini Mas. Menurut saya ya, mungkin dia dapat hukuman kali ya. Jadi, ya udah modal nekat aja. Antara gua bertahan di situ atau gua nyebrang juga ujungnya mati juga gitu kan. Udah lepas aja gitu ya. Iya, mungkin dia juga udah hopeless sama hidupnya. Kalau gua bisa nyebrang selamat ya selamat, kalau gua pun ya udah paling enggak tenggelam gitu kan. Gitu. Karena kan banyak berita kalau di sana ya nggak cuman untuk ngelewatin itu ya, penjaganya nggak cuman itu, tapi di sekitarnya kayak tadi Mas Reddy bilang banyak hewan buas segala macam. Jadi saya juga baru tahu itu kan, saya baru pertama ke situ. Jadi saya baru tahu juga ternyata itu kan kawasan hutan lindung ya. Jadi memang masih banyak satwa-satwa liar juga. Kayak saya kadang kalau keluar malam gitu suka ada babi hutan lewat gitu. Terus ular besar-besar tuh banyak. Waktu saya di proyek pun banyak gitu. Ular karena kan tadinya rawa tuh. Jadi mungkin sarangnya mereka keganggu kan. Dari hutan juga keluar gitu. Jadi suka di tengah jalan aja jalan. Yang jelas sih kalau malam sih, intinya kalau malam tuh lutung juga masih banyak yang keluar kok di situ. Lutung masih ada. Jadi apalagi kalau malam tuh udah hewan-hewan nokturnal tuh udah keluar semua. Macan Mas, macan. Katanya sih ada. Macan kumbang yang hitam. Oh, macan kumbang. Macan kumbang yang hitam katanya sih ada. Cuma saya sih nggak pernah lihat ya. Nggak lihat ya. Iya. Karena kan sebagian Nusa Kambangan itu yang saya tahu itu kurang dari sepertiganya kan yang dipakai untuk lapas, pemukiman, sisanya kan hutan semua. Gitu. Kampung di situ ada nggak sih Mas? Ada. Kan kebetulan kan tadi ada penjaga warung tuh ya. Betul. Warung makan tuh ya. Betul. Jadi di sana sih yang ke arah Pangandaran, yang dekat Pangandaran itu ada perkampungan sih. Ada sisi, satu kecamatan gitu. Oh, ada sisi dekat Cilacap, ada yang dekat sisi Pangandaran. Pangandaran. Iya.
gitu. Cuma mungkin kalau yang warga-warga untuk wisata atau main di situ banyak yang dari arah Pangandaran kan. Karena kebanyakan yang saya dengar tuh di situ tuh warganya dari Pangandaran, warga Pangandaran banyak menetap di situ gitu. Tar dulu, ini bisa untuk dijadikan wisata, tempat wisata, Mas. Penasaran juga gue Karena wisatanya wisata apa dulu? Kalau wisata mistis bisa. Kalau wisata banyak malah di situ yang warga-warga situ mancing banyak kok. Mancing boleh banyak. gitu. Boleh. Tapi masuk harus itu ninggalin identitas. Gitu. Iya. Bisa. Iya. Cuma mungkin kalau buat wisata apa namanya kayak penelusuran gitu boleh dicoba juga tuh makam keramat. Maksudnya tuh bener-bener wisata. Mungkin di situ kan Nusa Kambangan ada beberapa spotnya yang bagus gitu. Ada beberapa spot yang memang wisatanya wisata pantai gitu ya. Ada dibuka, ada. Tapi nggak banyak yang main ke situ sih. Apalagi tadi sempat ngobrol dikit, masih banyak buaya tuh katanya. Ada lah dikit-dikit. Dikit-dikit buaya. Buaya ya. buaya muara gitu lah. Buaya muara? Ada, masih ada. Masih ada ya? Masih ada. Kadang pernah ada yang cerita juga ada orang warga situ mancing juga lihat buaya gitu. Ada banyak. Ke laut gak sih itu? Buaya muara itu ke laut gak sih? Ya pokoknya di muara dia. Antara laut sama air tawar kan. Air payau gitu. Dan si Johnny itu selamat tuh? Akhirnya nyerahin diri. Nyerahin diri. Udah bisa lulus dia nyerahin diri. Iya. Dia ngilang selama 12 hari. Terus dia ternyata sembunyi di Pulau Nusa Kambangan itu. Terus udah gitu akhirnya dia nyerahin diri ke polisi di sekitar hutan bakau. Oh berarti belum sempet nyebrang apa gimana Nur kalau di situnya? Gak ada sih kalau di sini untuk nyebrang kayak gimana. Oke. Dia emang sembunyi di Nusa Kambangan pulaunya itu. Di pulau. Oh kalau di situnya mah memang luas ya. Luas. Tapi mungkin teman-teman ada yang tahu sejarah Johnny ya tadi ya. Johnny Indo ya. Iya. Boleh tulis di kolom komentar ya. Sebenarnya apa tuh yang terjadi tuh yang kalian tahu tuh si Mas Johnny tuh yang katanya bisa kabur. Intinya berarti dia udah keluar dari lapas ya? Katanya dibantuin sama 34 narapidana juga. Ya diangkat di atas gitu maksudnya. Oke, menarik. Oke Mas, oh ya satu lagi, ini soal tempat atau lapas eksekusi. Iya. Yang Mas Reddy tahu di sana itu apakah setiap hari gitu ada gitu? Atau memang jarang-jarang atau gimana tuh? Setahu saya dari cerita sipir sana ya kalau untuk yang eksekusi ya kalau ada yang dieksekusi aja nggak setiap hari juga gitu. Jadi kan eksekusi kan ada penetapan waktunya. Iya. Kapan? Jadi kan terpidana pun nggak langsung dieksekusi, tetap ada hukuman penjara dulu kan, hukuman kurungan dulu. Tapi yang saya dengar tuh di situ tuh kalau udah masuk lapas yang buat eksekusi tuh diisolasi dulu situ sendirian kan. Hah? Iya. Serius sendirian. Nanti waktu mungkin berapa lama sebelum dieksekusi disimpan di situ dulu, ditaruh di situ dulu, nanti pada saatnya baru dieksekusi di situ. Iya. Karena kan ini kan pasti ada beberapa yang nggak diekspos sama media kan. Iya. Ya soal eksekusi. Ya dan apalagi kan banyak juga gitu orang yang kena hukum gitu ya. Iya. Atau ada bulannya kah? Atau ada gimana gitu? Apakah setiap hari? Yang gue penasaran tuh itu. Kalau untuk sampai ke situ saya sebenarnya nggak dapat infonya. Nggak dapat infonya. Karena saya juga nggak terlalu cari tahu itu kan. Saya udah ketakutan duluan bang. Emang semencekam itu ya? Iya. Di sana ya? Saya udah ketakutan duluan nih, nggak sempet cari tahu tentang eksekusi. Oke, Mas Reddy, mungkin sebelum kita tutup boleh kasih pesan ke teman-teman mengenai cerita dari Mas Reddy. Punya lagi nggak pengalaman horor? Ada lagi sih. Ada lagi. Nanti kita undang lagi ya Mas Reddy. Siap. Kasih pesan boleh Mas? Pesan saya sih, nasihat saya, kita hidup di dunia ini kan nggak cuma manusia aja, banyak makhluk lain juga. Jadi yang terpenting itu kita saling berdampingan, itu adab dijaga sih. Akhlak, adab, meskipun kita nggak lihat, kita nggak tahu, selama kita yakin ya udah itu aja. Adab. Jadi enggak. Tapi gimana perasaannya Mas diintip sama kuntilanak? Terakhir saya. Perasaan saya diintip kuntilanak itu menegangkan. Menegangkan. Oke. Untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentar Malam dan Mas Reddy izin pamit. Bye.